Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana sifat-sifat eksponen, dan video ini adalah video kedua saya. Untuk memahami bagaimana sifat-sifat eksponen, saya sampaikan sebagai berikut. Ya, selanjutnya ini menyusun konsep matematik itu harus bertahap, dari pengertian yang sederhana menuju pengertian yang kompleks. Tadi kita bahas tentang suku dan faktor. Dari pengertian faktor kita bisa memahami pengertian bilangan berpangkat positif. Positif. Jadi faktor, pengertian faktor, kita bisa memahami pengertian bilangan. Nah, kemudian berikutnya dengan menggunakan pola yang barusan saya berikan tadi, pengertian apa itu pangkat negatif. Pangkat negatif, pengertian pangkat negatif seperti yang saya barusan paparkan. Pangkat nolnya juga begitu, barusan saya paparkan. Sabar, harus satu persatu memahami konsep. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami berikutnya adalah tahapan pemahaman berikutnya, sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen nanti dibuktikan dengan menggunakan pengertian faktor yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian pengertian pangkat positif, kemudian pengertian pangkat negatif, kemudian pengertian pangkat nol. Nanti itu dibutuhkan untuk membuktikan sifat-sifat eksponen yang mau kita bahas berikut ini. Nah, ini misalkan sifat yang pertama. Sifat yang pertama tadi kita punya A pangkat 0 itu sama dengan 1, asalkan A-nya tidak sama dengan 0 ya tadi. Dari pemaparan pangkat negatif dan pangkat 0 tadi melahirkan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi misalkan 2 itu sembarang, siapapun A-nya kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 kecuali A-nya itu 0 sendiri. Misalkan kalau 2 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Kalau saya punya 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Kalau 4 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Siapapun, termasuk kalau saya punya min 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat berikutnya yang kedua, kalau ada A pangkat M, itu maksudnya adalah A kali W kali A, ini nanti A-nya sebanyak M faktor. Jadi A-nya sebanyak M faktor. Berarti kalau saya punya misalkan 2 pangkat 3, berarti 2-nya A-nya ini 2. Sebanyak 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian kalau saya punya, berarti sama dengan 8. 10 pangkat 4, berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10.000. Misalkan lagi di situ. Andaikan saya punya min 2 pangkat 3, berarti sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 8. Misalkan lagi kalau saya punya 5 pangkat min 3, 5 pangkat 3, berarti sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5, berarti sama dengan 125. Itu A pangkat M itu berarti A kali A kali A sebanyak M faktor.
Yang ketiga nanti, yang perlu kalian pahami juga, bagaimana? Kalau saya punya A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Kalau saya punya 2 pangkat min 3 berarti 1/2 pangkat 3 berarti sama dengan 1/2 kali 2 kali 2 sama dengan 1/8. Misalkan lagi kalau saya punya 100 pangkat min 2 berarti sama dengan 10 pangkat min 2 berarti begini, sama dengan 10 kali 10 sama dengan 1/100. Begitu juga misalkan kalian punya 4 pangkat min 3 4 pangkat min 5 berarti sama dengan 1/4 pangkat 5 sama dengan 1/4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Silakan hitung sendiri di sini. Nah, itu. Berikutnya, sifat berikutnya. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, sifat berikutnya adalah sifat keempat. Kalau saya punya A pangkat M dikali A pangkat N, A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M itu tadi pengertiannya A pangkat M, A kali A kali bla 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 kali A ini sebanyak M faktor. A-nya berulang sebanyak M kali. Kemudian A kali A kali bla 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 kali A ini nanti sebanyak N faktor. Seperti untuk membantu memahami ini, tadi di awal saya menjelaskan faktor. Kalau ada 2 pangkat 3 artinya 2 perkaliannya 2 sebanyak 3 faktor. 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 ini sebanyak berapa tadi? Ini sebanyak 3 faktor. Sebanyak 3 faktor. Berapa 3 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Sebanyak 3 faktor. Kalau 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 4 faktor. Begitu. Untuk membantu memahami konsep ini, berarti nanti ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 3 nya nanti sebanyak 3 faktor. Berapa dia? 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 3 faktor. Nah, dengan faktor di awal tadi. Kemudian sedangkan ini 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 4 faktor. Sekarang jadinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Begitu. 3 faktor. Berarti ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Berarti semuanya ini nanti menjadi 7 faktor. Siapa 7 faktornya? Ya 2 ini sebanyak 7 faktor. Berarti apa artinya 2 sebanyak 7 faktor? 2 kali 2 kali 2 banyaknya faktor ada 7 itu ya 2 pangkat 7. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 7. Sehingga dari sini sebagai membantu memahami ini, berarti ini sama dengan A kali
kali bla 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 kali A begitu. Ini ada M faktor. Ada M faktor begitu. Nah di sini nanti A kali bla bla kali A begitu. Ini sebanyak N faktor. Berarti ini semua nanti ada M plus N faktor. Nah, M plus N faktor. Sehingga, nah coba kalau duanya sebanyak 7 faktor, 2 pangkat 7. Sekarang kalau A-nya sebanyak M plus N faktor, berarti ini sama dengan siapa? A pangkat M plus N. Jadi A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Sehingga ini berlaku, misalkan saya punya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 pasti sama dengan 3 pangkat 11. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 5 begitu. Berarti sama dengan 10 pangkat 2 ditambah min 5. Berarti sama dengan 10 pangkat min 3. Sama dengan 1/10 pangkat 3. Sama dengan 1/1000. Seperti itu cara memahaminya. Pengertian dari A pangkat M sifat keempat dikali A pangkat N sama dengan A plus M plus N. Seperti ini pemaparannya. Alat bantunya memahami seperti ini. Ya. Dah, lanjutnya sekarang. Sifat kelima. Sifat kelima kita, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N begitu. A pangkat M dipangkatkan N. Berarti di sini nanti A pangkat M kali A pangkat M dikali bla bla A pangkat M begitu sebanyak N faktor. Nah, perhatikan. Jadi A-nya pangkat M dikalikan A pangkat M dikalikan A pangkat M sebanyak N faktor. Coba kalau saya 2 kali 2 ini siapa? 2-nya ada perkalian sini ada 3 faktor sehingga 2, 3. Kalau saya punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 di sini, maka ini ada 4 faktor 3 pangkat 4. Tadi itu. Berarti kalau ada A pangkat M dikali A pangkat M dikali bla bla A pangkat M sebanyak N faktor, dengan menggunakan ini, kalau 2-nya ada 3 faktor, 2 kali 3. Kalau 3-nya ada 4 faktor, 3 pangkat 4. Sekarang kalau A pangkat M-nya sebanyak N faktor, tentu sama dengan A pangkat M N. Nah, untuk memudahkan lagi misalkan saya punya begitu. Ternyata perhatikan, kalau saya punya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 misalkan. Untuk memahami konsep ini, 2 pangkat 2 pangkatkan 3, itu kan artinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Sorry, kan begini maksudnya. Artinya 2 pangkat 2-nya ada 3 faktor. Kalau ini perhatikan, 2 pangkat 3, 2-nya 2 pangkat 3 itu 2-nya ada 3 faktor. Ada 3 faktor. Kalau 3 pangkat 4, artinya 3-nya ini sebanyak 4 faktor. Kalau 2 pangkat 2 itu artinya apa? 2 pangkat 2, 2 pangkat 2-nya 2 pangkat 2
2-nya, 2 pangkat 2-nya itu sebanyak 3 faktor. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. 2 pangkat 2, faktor kedua itu kan 2 kali 2. Faktor ketiganya juga 2 kali 2. Berarti sama dengan 2-nya ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya sebanyak 6 faktor. Ternyata 6 itu adalah 2 kalikan 3. Sehingga kalau nanti A pangkat MN, berarti ini itu sama dengan ini. Nah, contohnya itu untuk memudahkan itu. Berarti kalau saya punya 10 pangkat 2 dipangkatkan 3 ya 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Kalau 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti sama dengan 3 pangkat 8. Silahkan kamu hitung sendiri. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, ini namanya A pangkat M dipangkatkan N, begitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan N menjadi ini, contohnya seperti itu. Sifat berikutnya, sifat yang kelima yang harus kalian pahami, sifat yang kelima yang harus kalian pahami adalah yang kelima, kalau ada A plus B pangkat M. Ini kan sama dengan A kali bla bla kalikan A, begitu. Sorry, ada kesalahan. Artinya tadi saya punya 2 pangkat 3 itu kan 2-nya ada 3 faktor, yaitu 2 kali 2 kali 2. Berarti kalau A per B pangkat M, A per B pangkat M itu berarti kan sama dengan A per B kemudian A per B kali bla bla A per B, begitu. Ini nanti sebanyak M faktor. Berarti ini jadinya A kali bla bla kali A ini sebanyak M faktor per B kali bla bla kali B juga ini sebanyak M faktor. Sehingga ini nanti A pangkat A per B pangkat M nanti sama dengan ini sendiri. Kalau A kali A sebanyak M faktor, berarti A pangkat M per A B kali sorry. Di sini berarti B kali B B-nya ini sebanyak M faktor, berarti ini B pangkat M. Jadi ini. Nah, misalkan kalau ada 2/3 pangkat 2 ya sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Misalkan 3/10 pangkat 4 berarti sama dengan 3 pangkat 4 per 10 pangkat 4, berarti sama dengan 3 pangkat 4 itu 81 per 10.000. Seperti itu. Itu sifat yang kelima. Berikutnya saya berikan sifat keenam. Sifat keenam itu kalau ada A pangkat M per A pangkat N. A pangkat M per A pangkat N. Bagaimana A pangkat M per A pangkat N? Tadi kita punya A pangkat M sama dengan A pangkat M
dikali A pangkat min N. Coba tadi pangkat negatif. Kalau saya punya 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Ya, tadi. Kemudian kalau ada 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Kan begitu tadi sifatnya. Pangkat negatif tadi, pengertian pangkat negatif. Berarti kalau A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat min N. Karena A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Berarti 1/A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, seperti itu. Paham? Nah, sehingga nanti tadi sudah ada, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N tadi, A pangkat M plus N. Berarti ini sama dengan A pangkat M ditambah min N. Berarti sama dengan A pangkat M min N. Jadi A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan itu. Misalkan kalau saya punya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Kalau ada A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M min N. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 4 min 2. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Misalkan lagi, kalau saya punya 5 pangkat 6 per 5 pangkat 9 misalnya. Berarti ini menjadi 5 pangkat 6 dikurangi 9. Berarti sama dengan 5 pangkat min 3 sama dengan 1/5 pangkat 3. Oh, tembak nikah tadi. Sama dengan 1/125. Kenapa? Karena 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 125. Itu pengertiannya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nah, ada yang ditanyakan? Berikutnya, sifat ketujuh. Sapos, nih. Sifat yang ketujuh. Kalau ada A kali B pangkat M, berarti ini A B kali A B kali A bla 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 A kali B ini nanti sebanyak M faktor. Jadi AB kalikan AB sebanyak M faktor. Seperti ini. Kalau saya punya 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 faktor. Berarti kalau A kali B pangkat M, berarti AB dikalikan AB dikalikan bla bla AB sebanyak M faktor. Artinya AB-nya itu berulang M faktor. Berarti AB-nya itu sebanyak M. 2-nya ini sebanyak 3. 2-nya sebanyak 3. Berarti sini AB ini sebanyak berapa? Sebanyak M faktor. Berarti kalau saya begini, A saya kalikan A, saya kalikan bla bla, saya kalikan A. Ini sebanyak M faktor. M faktor.
Berarti ini nanti kalikan B dikalikan B dikalikan B, dikalikan B gitu. Ini sebanyak M faktor. Untuk memahami bagaimana? Misalkan saya punya 2 kali 3 pangkat 3. Ini kan 2 pangkat 3-nya. 2 kali 3-nya. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Sorry. Di situ 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Kalau 2 kali 3 5 kali 3 berarti 2 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 sebanyak 3 faktor. Nah ini 2 nya kan bisa saya 2 kali 2 kali 2. 2 saya kumpulkan. Kemudian kali 3 3 3 3 kali 3 kali 3. Berarti kan ini 2 pangkat 3, ini 3 pangkat 3. Sehingga 2 kalikan 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 3. Nah, dari sini juga begitu ini. Berarti A karena M faktor sebanyak M faktor ini. Seperti ini. Karena sebanyak 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3 sebanyak 3 faktor, maka 2-nya juga 3 faktor. Ini berarti 3-nya juga 3 faktor. Ini juga begitu. A-nya sebanyak M faktor, B-nya sebanyak M faktor. Kalau 2-nya sebanyak 3 faktor, 2 kali 3. Kalau A-nya sebanyak M faktor, ini adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi A kalikan B pangkat M sama dengan ini. Kalau misalkan 2 kali 5 pangkat 2 ya sama 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kalau misalkan 10 dikali 6 pangkat 4 ya sama dengan 10 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4. Nah, itu sifat-sifat logaritma yang kalian harus pahami. Ya. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat eksponen. Semoga apa yang saya sampaikan kalian pahami. Untuk memahami, andaikan kamu belum memahami, putar kembali. Belum memahami, putar kembali. Belum memahami, putar kembali. Dan akhirnya diulang sampai kamu memahami apa yang ada di video kedua ini. Sehingga kamu mendapatkan ilmu dari sini. Dan nanti sifat-sifat inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan bagaimana menggambar grafik beserta aplikasinya, dan juga digunakan untuk bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen. Ini video kedua saya, dan semoga video kedua saya ini bisa kalian pahami sepenuhnya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.